Semuanya siap gerak. Kepada Pak Guru, hormat gerak. Tegak gerak. Kehadiratmu Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa terlebih dahulu. Semuanya siap gerak. Tundukkan kepala, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya akan saya absensi terlebih dahulu. Yang pertama Amalia Nurrahmantini. Yang kedua Andika Alvin Andikro. Yang ketiga Ana Nur Anissa. Oke, yang selanjutnya Talita Widya Laksita. Oke, pada hari ini berarti berangkat semua ya. Alhamdulillah diberikan kesehatan semuanya. Oke, gimana keadaan kalian semuanya? Luar biasa. Allahu Akbar. Merdeka. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang apa itu iman. Mungkin di kelas 10 dan kelas 11 kalian sudah mempelajari apa itu iman. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud iman itu? Oke? Percaya dan meyakini. Yang lainnya? Pebi? Bapak? Percaya meyakini dengan hati, Oke. mempraktekkan dengan kelakuan atau yang apa? Ada 3 unsur ya. Dari hati, Terus diucapkan dengan ucapkan dengan lisan, melakukan dengan Oke, tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian, yaitu makna iman itu tadi disampaikan ada 3 aspek, yaitu melalui aspek hati, bilisan, dan perbuatan. Oke. Maka ketika kalian sudah mempelajari apa itu iman, dimulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan iman kepada rasul. Dan saat ini kita akan nantinya akan mempelajari yaitu iman kepada hari akhir. Nah, gunanya apa kita mempelajari iman ini? Supaya kita itu yakin bahwa kita itu di dunia tidak kekal, melainkan kita di dunia ini hanya sementara. Maka tugas kita sebagai manusia seperti yang difirmankan oleh Allah, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Maka kalian di dunia ini diciptakan oleh Allah dan menduduki dunia ini, tujuannya adalah untuk beribadah. Maka keyakinan dalam hati ini tetap harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Oke, pada hari ini nanti kita akan mempelajari yang namanya beriman kepada hari akhir. Yang mana notabene ya, kalian nanti harus bisa. Yang pertama adalah ketika adanya pembelajaran ini, kalian diminta untuk semakin yakin atas iman kepada hari akhir. Dan dari kegiatan ini pula, kalian diminta untuk semakin yakin dan semakin menambah ibadah kalian agar kelak kalian menjadi orang yang nantinya notabene-nya adalah masuk dalam surganya Allah. Anak-anakku yang berbahagia, maka Pak Agus akan menyampaikan terlebih dahulu, yaitu apa itu iman kepada hari akhir. Kita lihat dulu, kita tampilkan dulu. Apa sih makna iman kepada hari akhir? Next. Sebelum kita nanti mempelajari apa itu makna iman kepada hari akhir, maka komponen yang harus kita ketahui di pembelajaran ini adalah yang pertama adalah pengertian hari akhir, dan yang kedua adalah gambaran hari akhir itu seperti apa, dan yang ketiga adalah tanda-tanda hari akhir, dan yang keempat adalah kehidupan manusia setelah hari akhir, dan selanjutnya adalah hakikat dan hikmah terhadap atau beriman kepada hari akhir. Lanjut, kita akan mempelajari yang pertama adalah pengertian hari akhir. Bahwa pada dasarnya iman itu maknanya ada dua. Yang pertama adalah makna secara lughawi dan makna secara lafaz, atau bisa kita sebut juga dengan makna iman secara etimologi, atau kita kenal dengan makna bahasa, dan ada pula makna secara terminologi, atau kita kenal dengan makna istilah. Sekarang saya bertanya dulu, makna secara bahasa iman itu apa? Siapa yang bisa? Apa, Rifki? Percaya. Oke. Makna iman secara bahasa percaya. Betul. Lalu apa makna iman secara istilah? Siapa yang bisa? Makna iman secara istilah? 3 aspek tadi. Oke, Baby? Meyakini dengan hati, sepenuh hati, ucapkan dengan lisan, diterangkan dalam perbuatan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika kalian menganggap bahwa diri kalian itu iman kepada hari akhir, nih kalian tidak menjalankan apa menjadi syariat Islam, yaitu perintahnya yang namanya beriman itu ya, wong kuwi kudu golek satu lah, sakune wong kuwi apa? Ya ngibah. Ya sama saja ketika kalian nanti mengaku beriman kepada hari akhir tetapi kalian tidak beribadah, ya sama saja kalian tidak beriman kepada hari akhir. Oke, itu tadi penjelasan dari Pak Agus terkait makna iman dan dalil iman kepada hari akhir. Namun untuk saat ini kalian akan saya berikan, atau kalian silakan mengamati video yang sudah Pak Agus nanti akan saya putarkan di depan.
kalian amati, kalian cermati, kalian temukan sesuatu hal yang kiranya kalian baru pertama kali melihat atau mendengar atau menyaksikan, dan temukan beberapa hal pula terkait video tersebut, hikmah atau nantinya adalah istilah-istilah yang kiranya kalian belum pahami, dan bisa nanti langsung kalian tanyakan kepada saya. Gitu ya? Oke, kita lihat dulu untuk videonya. Itulah kondisi ketika nantinya dunia ini akan hancur. Sehingga nanti kondisi ini sangat luar biasa, tidak ada satupun makhluk yang nantinya akan tersisa kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalian harus pahami kejadian dahsyat seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Seorang muslim harus beriman pada hari akhir. Hari akhir biasanya disebut dengan hari kiamat. Ada dalam surga dan dalam kubur. Allah tahu apa perbedaan antara dalam surga dan dalam kubur. Bagaimana cara kita beriman pada hari akhir, dan apa saja peristiwa yang terjadi setelah hari akhir. Pengertian iman pada hari akhir di dalam surat Al-Hajj ayat 7 disebutkan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Oke, anak-anakku, tadi kita sudah membahas dan menyaksikan video yang Pak Agus putarkan di depan tadi. Sekarang kalian membawa buku paketnya masing-masing kan ya. Di sana sudah ada terkait pengamatan. Silakan kalian mengamati referensi yang ada. Entah nanti kalian bisa mengambil dari buku paket kalian. Ada pula nanti video yang dari Pak Agus tadi, ataupun referensi yang lainnya. Silakan kalian amati dan kalian temukan beberapa hal yang mungkin kalian nanti bisa dibahas secara kelompok. Maka untuk itu kalian nanti silahkan membuat kelompok, yang mana kelompok itu nanti skemanya adalah dua meja ini jadi satu. Setelah itu nanti kalian diskusikan apa yang tadinya sudah Pak Agus sampaikan. Setelah itu nanti ada yang memberikan argumentasinya terkait apa yang ditemukan dari diskusi tersebut. Jadi silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Oke, kalian sudah membentuk kelompok, silakan diskusikan dengan teman-teman kalian satu kelompok untuk pembahasan yang sudah Pak Agus sampaikan tadi. Oke, silakan waktu diskusi saya persilakan, dan nanti kita akan melakukan presentasi. Jadi masing-masing kelompok nanti melakukan presentasi dan kalian tanggapi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Oke, silakan diskusi waktu saya berikan kepada kalian semuanya.
Oke anak-anakku, waktu diskusinya cukup. Silahkan sekarang kalian menyampaikan apa yang sudah kalian temukan dari diskusi kalian. Dimulai dari kelompok pertama dulu untuk bisa menyampaikan temuan yang ada, nanti ditanggapi oleh kelompok yang lain. Oke, kita perhatiannya dulu supaya untuk kelompok satu bisa menyampaikan apa yang ditemukan dan apa yang menjadi garis besarnya terkait diskusi yang sudah dijalankan tadi. Oke, untuk nomor satu silahkan bisa menyampaikan dulu. Baik, terima kasih. Dari video yang telah dipaparkan dapat kita pahami bahwa makna beriman pada hari akhir secara bahasa yaitu hari penghabisan, juga bisa disebut dengan hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta. Ini berikut alam beserta Pak. Enggak semua. Ayo lanjut. Hari akhir adalah hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Hari akhir juga disebut dengan hari kiamat, yaitu hari-hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Setelah itu, menurut dari hari akhir, kita dapat mengambil 3 aspek dari hari kiamat. Yang pertama yaitu hari kiamat menurut Al-Quran, yang kedua hari kiamat menurut ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah hari kiamat menurut bukti Ibrani. Untuk yang pertama adalah hari kiamat menurut Al-Quran. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kiamat kubro atau kiamat kecil, dan yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Selanjutnya, hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama menurut biologi, di mana bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, yakni menyala atau hancur. Di mana di sini disebut sebagai hari kiamat atau hari akhir. Selanjutnya ada pun menurut teori fisika, di mana suatu ketika matahari akan tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin atau awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah bukti indrawi terjadinya hari akhir, di mana menurut Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan. Nah, maksud dari peristiwa menakjubkan ini adalah peristiwa yang mengagetkan menjadi manusia yang ada di bumi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok satu. Dia close dulu untuk kelompok satu. Apakah Anda yang disampaikan di kelompok satu ini menjadi penyampaiannya ada sesuatu hal yang membidik di telinga kalian? Apa yang masih kiranya tidak paham terkait apa yang disampaikan kelompok satu? Kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu? Oke, kelompok ini, kelompok 2, silakan. Apakah kematian itu juga termasuk dalam kiamat? Apakah kematian itu juga termasuk dalam kiamat? Apakah kematian itu masuk dalam? Terima kasih. Jadi kematian itu termasuk kiamat, yakni kiamat kecil atau kiamat kecil. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi buat. Oke, anak-anakku, kalian sudah melakukan diskusi, serangkaian diskusi, dan kalian pun juga sudah presentasi, saling tanya bertanya terkait iman kepada hari akhir. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah bisa membahas apa makna iman kepada hari akhir dan dalil-dalil terkait hari akhir. Maka tugas kalian adalah yang pertama adalah meresum apa yang sudah Pak Agus informasikan berupa video tadi, dan yang kedua adalah
lembar kerja diskusi nanti kalian kumpulkan kepada saya. Untuk itu silakan nanti kalian perbaiki lagi tulisan kalian terkait diskusi tersebut dan kalian kumpulkan, itu nanti menjadi penilaian kalian. Itu ya. Untuk pertemuan yang akan selanjutnya kita akan membahas tanda-tanda hari akhir. Apa tadi yang sudah ditanyakan oleh kelompok, banyak sekali kelompok, ada kematian, apakah itu termasuk hari kiamat dan lain sebagainya, maka nanti itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mungkin itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya siap gerak. Pada Pak Guru hormat gerak. Gerak.